Evolve Beats. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang selalu subscribe channel ini, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya guys, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, jadi sekarang gua akan melakukan mudik ya, karena ini adalah masih hari raya Idul Fitri ya 2025. Gua akan melakukan perjalanan ya kurang lebih 300 kilometeran. Dari kemarin gua sudah melakukan ganti oli ya sebulan awal puasa lah. Sekarang kan akhir puasa, jadi setelah Idul Fitri kan 30 hari nih. Ternyata ada banyak kendala nih. Dari pertama itu konsumsi BBM-nya itu nggak naik lagi guys ya. Gue melakukan pengisiannya sekitaran 65, itu dari berkedip ya, dari posisi barnya itu berkedip. Nah gue ngisi 65 ya, walaupun itu nggak sampai full banget ya, 65 atau 60, nggak sampai 70 atau full ya, gua nggak pernah. Tapi pengalaman gua, karena kemarin juga banyak yang komen, ternyata tarikannya berat gak bang ya. Gua merasakan setelah 1 bulan ternyata berat banget guys ya. Jadi kemarin awal puasa ini gua melakukan ganti oli ke oli khusus turbo, karena ini gua NMAX-nya NMAX turbo yang standar ya, bukan turbo ultimate. Nah ternyata ada kendalanya itu di situ guys ya. Tarikan awalnya atau tarikan bawah di bawah 50 km itu sangat-sangat berat guys ya, apalagi diajak tanjak-tanjakan. Gua gak tahu kenapa ya, ini yang gua rasakan ya, walaupun ini sudah mode S. Jadi di motor NMAX ini, kalau yang YECPT itu ada 2 mode ya, jadi ada pencetannya khusus antara mode S dan juga mode T. Nah gitu buat kalian yang belum tahu. Kalau mode S ini untuk sport atau untuk touring guys ya. Kalau mode T untuk perkotaan. Gitu guys. Nah untuk mode S-nya itu ternyata getar guys ya. Jadi kalau kalian punya nih motor ini atau mau ngincar motor ini, kalian bawa di mode T itu terasa halus. Nah ketika kalian pindah atau pencet tombol modenya itu ke mode S, maka itu akan terasa getarannya, itu sangat terasa guys ya, apalagi di bawah 40, 41 atau di bawah 50 km. Jadi kalau mode S itu harus ditarik gas dalam-dalam, kita harus teriak gitu kalau jengat-jengat. Nah baru itu kerasa enak guys ya. Nah sepanjang gua ngerasain kemarin selama mudik ya, ternyata itu tarikannya ya kurang banget guys. Kayak biasa, kayak naik beat gitu, kayak naik 110 cc. Anehnya kok bisa sampai seperti itu guys ya. Gue juga awalnya emang enak ya ketarikannya, tapi setelah karena odo gue ini adalah 3500 kilometeran, nah itu baru kerasa guys, kerasa gimana performanya ini kayak menurun. Coba deh kalian yang punya motor NMAX juga atau NMAX turbo ini, bukan yang ada rollernya ya, ini khusus buat NMAX turbo, tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian setelah gua ini kurang lebih pemakaian ya 3 bulanan lah ya. Emang jarang gua pakai, tapi kenapa sih tarikannya kayak lelet banget guys ya. Nah untuk ngomongin suspensi, wah parah sih ini. Suspensi belakangnya ini harus ganti guys ya. Padahal gue perjalanan mudik kemarin itu hanya sendirian dan bawa barang ya nggak terlalu berat sih, di belakang gue taliin. Dan itu sangat-sangat jedak-jeduk, apalagi di jalanan pegunungan.
karena di Jawa Barat ini sedang hujan ya, hujan, kalau daerah pegunungan masih hujan. Dan jalannya itu bumping, kalau aspal ya tambal-tambalan, biasalah di Indonesia mah suka kayak gitu guys. Jadi suspensi belakangnya ini sungguh-sungguh keras, apalagi tekanan ban belakangnya ini gua udah kurangin padahal ya, biar nggak terlalu jedak-jeduk gitu, keras ke bagian pinggang gua guys ya, tapi masih aja keras. Emang ini harus diganti guys ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar kalau ada pengalaman yang serupa. Dan gua selama mudik kemarin bawa barang yang nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu berat juga. Nah ini gua taliin pakai tali ini, itu kan ada besi-besinya, ternyata itu jadi lecet ke motor gua guys ya. Ya nggak kayak Beat, kalau plastik sih oke, karena ini besi sama besi, nah akhirnya lecet seperti ini guys ya. Ya cukup disayangkan sih ya, kayak gini guys, lecet karena gua juga nggak nyadar, nggak ngecek pas sampai ke rumah ternyata ada baret ini langsung ke behelnya guys. Nah tapi nggak apa-apa lah, cuman sedikit ini. Disuguhi dengan pemandangan yang syahdu dan gua berhenti dulu sebentar. Di sini agak hujan meripis guys ya. Untuk suspensi depan ya sok-sok lah, masih terbilang enak, tapi kalau belakang ya udah benar-benar harus diganti guys ya. Nggak tahu nih kira-kira mereknya apa, yang tingginya sama gua nggak suka, apalagi yang dipendek-pendekin guys. Ya intinya begitu guys, gua udah bilang kalau suspensi belakang si NMAX ini emang keras ya, harus diganti. Dan joknya ini ternyata lama kelamaan setelah gua duduk kurang lebih 3 jaman, 3 jam setengahan lah, itu terasa panas joknya ini ya, karena mungkin ya terlalu lama. Sebenarnya empuk sih, cuman yang gua paling gak nyamannya itu ketika macet, apalagi berhenti, karena jengjet banget. Kalau tinggi kalian itu kurang dari 170 ya, kayak gua cuman 165an, itu sungguh nggak enak nih ya. Gua juga nggak suka di downsize karena segini juga udah pendek ya, menurut gua kayak gitu guys. Kurang nyaman itu karena bagian pahanya itu lebar, tarikannya kurang. Setelah ganti oli ke khusus turbo yang lebih mahal, olinya itu ternyata agak berat tarikannya guys. Gue nggak tahu kenapa, atau gue doang yang ngerasa, atau gue yang nggak tahu, atau gimana. Coba kalian komen di bawah guys. Dan untuk catatannya lagi, mode S nya ini sungguh gak enak di pergelangan tangan, di kaki karena getar. Dan kalau lama kelamaan di bawah 50 km, kalian tarik gasnya itu cuma setengah, itu akan kerasa lemot. Apalagi gua mau nyalip ya, kemarin ada truk di depan dan ternyata gua ganti dari mode T ke mode S, itu lemot banget guys ya. Jadi kayak lihat di orang-orang kan, kalau misalkan ke mode S itu langsung tarik, nah gua ini ternyata tarikannya itu lemot guys ya. Aneh, gua juga kenapa bisa kayak gitu, padahal kan ini mode yang katanya di omong-omongin gitu bakal tarikannya nampol, ternyata enggak guys ya, cuman segitu aja guys ya. Yang pertama tarikannya lemot, yang kedua suspensinya, yang ketiga itu di bagian paha terlalu lebar untuk bagian jok dan juga body bagian itu guys. Dan setelah ganti oli ternyata tarikannya lemot, dan juga konsumsi BBM-nya itu nggak mau naik lagi. Sebelumnya kan gua pakai oli yang sintetik biasa ya, bukan yang turbo. Nah itu suka naik konsumsi BBM-nya itu. Kalau ini udah mentok kayak 42, 43 itu mentok guys ya, nggak mau naik lagi, apalagi daerah perkotaan, apalagi dipakai macet. Nah itu udah nggak bisa naik lagi. Kalau diajak tanya-tanyakan ya gimana guys,
apalagi nih kayak TCS nya ini ternyata menurut gua gak guna sih, gini gimmick doang guys. Jadi buat apa 155 pakai TCS? Nah kalau ditanjakan tambah jalan rusak begini, TCS nyala itu berbet, kalian nggak bisa lagi tarik gas secara spontan ya, walaupun bisa dimatiin, tapi kalau kita berhenti itu langsung otomatis nyala lagi kalau kontaknya dihapus. Ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton, thank you for watching.